Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ejang dimanapun berada. Hari ini Kang Ejang tidak ke gunung dikarenakan masih sakit. Dan kali ini Kang Ejang akan membawa kalian semua jalan-jalan di pertanian bunga pot di depan rumah saya. Ini adalah rumah saya. Dan itu banyak gundukan, itu sekam buat bahan media bunga hias tanaman pot. Begitu teman-teman, di samping saya ini adalah pertanian bunga hias. Jadi saya sama keluarga di sini itu bisnisnya, usahanya bunga hias. Dan untuk saat ini bunga hias yang lagi rame, bunga hias dalam pot. Kalau untuk bunga hias potong, sudah hampir 2 tahun kita mengalami kebangkrutan dikarenakan pandemi, terus juga tidak adanya yang resepsi pernikahan, sehingga bunga potong harganya hancur. Dan di sini kita setiap hari menanam bunga pot. Mari teman-teman kita ikutin episode ke-102 ini. Kita akan belajar bertani bunga pot. Ini rumah saya. Dan ini anak saya. Halo, siapa Dek? Halo, hari ini aku Lagi bertani bunga pot. iya Iya teman-teman. Nah, ini media untuk bunga pot. Jadi sekam padi, nanti dicampur sama kohe, dicampur sama kokovit, kemudian juga dicampur sama sekam bakar untuk dijadikan media tanaman bunga hias. Oke, saat ini kita sedang melakukan penyiraman. Jadi bunga pot ini setiap hari harus disiram karena ada di greenhouse. Jadi kalau tidak disiram nanti bunganya akan layu. Dan teman-teman, usaha bunga pot alhamdulillah sudah 2 tahun kita pandemi corona. Tapi usaha bunga pot ini kita tidak mengalami kemunduran. Alhamdulillah permintaan sangat banyak. Apalagi di saat sekarang sudah bulan Ramadan, permintaan masih tetap ada dan masih tetap bagus prospeknya. Nah, di sini seperti halnya ini adalah bunga vinca. Ini lumayan harganya teman-teman. Kalau di Jakarta itu bisa 35 sampai 50.000 per pot. Tapi di sini cukup dengan uang Rp15.000 saja. Bunga vinca ini sudah bisa kita miliki. Karena kita petani dan kita jualnya harga grosiran. Nah, yang ini sudah berbunga. Ini namanya jenis vinca. Dan jenis vinca ini lumayan mahal. Paling murah per potnya Rp10.000. Dan alhamdulillah saudara-saudara saya yang bertani bunga di sini cukup terbantu. Meski saat ini kita sedang pandemi ya, gak usai-usai, tapi geliat usaha bunga pot alhamdulillah tidak pernah sepi. Nah, ini untuk teman-teman, ini bibit. Jadi sebelum disemai di pot, jadi disemai dulu di sini. Kemudian kita gunting. Setelah digunting,
dipindahin ke pot. Cukup gampang sekali dalam tata cara budidayanya. Di sini macam-macam kita nanam, bahkan tomat aja bisa kita jual. Ini tomat, teman-teman. Oke, nanti kita akan belajar cara mengaduk skam, kohe, skam bakar dan juga kokofitnya untuk dijadikan media tanam. Lihat teman-teman, cantik-cantik kan? Ini harganya sekitar 12.000 per pot. Ini grosiran teman-teman. Nah, ini sekam padi dicampur kokofit, dicampur kohe atau kotoran hewan. Ini diaduk, disimpan dulu, didinginkan. Kemudian setelah dingin nanti dimasukin ke dalam pot, lalu dikasih bibit tanaman. Nah teman-teman, jadi setelah tadi skam bakar sudah dingin, sudah agak membusuk, dan skam bakar ini dicampur sama kotoran hewan, kokofit, dan juga skam bakar ya. Nah setelah ini media ini udah siap untuk ditanamin bunganya. Jadi bunganya disetek pakai dicelupin perangsang akar, kemudian ditaruh di sini dan disimpan kira-kira 2 bulan panen. Nanti di sininya dikasih seperti ini. Nah, dikasih gantungan. Dan modal dari satu pot ini potnya harganya 2.000, sementara medianya itu modalnya Rp1.000. Jadi satu pot ini modalnya itu sekitar 3.500 antara media tanam, pot, terus kemudian gantungannya, dan kemudian bibitnya 3.500. Kemudian kalau sudah panen 2 bulan kemudian per potnya itu bisa laku 12.000 sampai 15.000 per pot, tergantung banyaknya permintaan, tergantung banyaknya juga bunga yang dihasilkan. Biasanya saudara saya ini sebulan bisa mengekspor ke Jakarta ataupun ke kota besar lainnya sekitar 1.000 sampai 2.000 pot. Dan pendapatnya lumayan lah. Jadi per bulan bisa mengantongi keuntungan sekitar 5 sampai 6 juta rupiah. Dan ini sangat menjanjikan untuk usaha di saat pandemi ini, teman-teman. Saudara saya ini sudah bertahun-tahun, alhamdulillah. Bahkan ketika bunga kerisan potong hancur karena nggak ada yang pesta, bunga pot lah yang sampai saat ini masih bertahan. Semoga video kali ini menginspirasi buat Anda yang berada dimanapun ya, yang mau berusaha bunga. Anda boleh bisa nanti kalau di kolom komentar bertanya ataupun nge-WhatsApp saya bagaimana tata cara pembuatan bunga pot atau cara bertani bunga pot. Atau buat teman-teman yang mau buka usaha penjualan bunga hias, Anda boleh datang ke rumah saya dan akan kami bimbing cara mendapatkan dan cara membeli bunga hias dari tengkulak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Kang Jajang mencoba menjadi seorang petani. Mudah-mudahan video kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Nah teman-teman, di depan kita ini namanya bunga hias berjenis begonia. Dan untuk tanaman yang berjenis begonia ini harganya cukup lumayan mahal, apalagi jika daunnya sudah ada 4 sampai 5-6 daun. Nah seperti ini. Ini sekarang Bang dihargai berapa Bang? Yang itu untuk sekarang paling 25.000. Nah begonia ini beda sama seperti bunga pot yang lain. Ini cuma ada 5 bunga. Di sini harga grosirannya Rp25.000. Kalau untuk harga ecerannya mungkin lebih lagi. Tapi cara perawatan begonia beda dengan bunga yang lain. Contohnya seperti ini.
Nah, begonia ini kalau udah agak besar, jadi harus kita kasih tangkai. Nah, ini adalah ranting-ranting bambu. Jadi, bunga begonia ini jika setelah meninggi harus dikasih penopang, teman-teman. Seperti ini tuh, lihat. Dan alhamdulillah untuk saat ini harganya lumayan, Rp25.000. Nah, kalau ini bunga kemarin saya pernah punya, namanya hipotes. Dan hipotes ini dia tidak dijual pakai pot, tapi pakai polybag aja. Harganya Rp15.000 per polybag. Ini boomingnya dulu, padahal aslinya dari Thailand dan booming di Indonesia. Sempat harganya naik tinggi sekali. Ini hipotes warna putih, ini warna pink, ini hipotes warna merah. Dan ini lumayan juga harganya. Itu Rp15.000 per pot. Ini begonia. Begonia ini kawan-kawan macam-macam jenisnya. Cendrawasih ungu katanya. Tusuk konde. Tusuk konde berapa sekarang Bang, sedikit Bang? Sebesar gini 50 paling. Nah, teman-teman, ini namanya bunga tusuk konde. Langka ini. Grosiran di sini harganya cuma Rp50.000 saja. Keladi apa itu, tengkorak? Itu teh keladi alokasia poli. Alokasia poli ya. Keladi alokasia. Nah, ini dia begonia besar banget. Ini sempat booming begonia ini. Malahan di Bandung ada taman begonia ya. Bagus banget. Ini tusuk konde. Udah berbunga. Kalau di lapak Jakarta ini harganya udah berapa ini? Alhamdulillah, meski pandemi belum usai, tapi bunga hias berjenis pot ini prospeknya masih bagus. Termasuk saudara saya, dulu asalnya bunga hias emang ya, bunga kerisan potong. Tapi udah 2 tahun ini tidak bisa bangkit dikarenakan acara pesta, pernikahan dan lain-lain di Jakarta selalu ditutup, tidak boleh, hingga akhirnya komoditi untuk bunga kerisan potong anjlok terus sampai sekarang. Dan saudara saya sekarang beralih ke bunga-bunga hias. Ini saya senang banget nih tusuk konde ini. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha bunga hias, boleh silakan, ada tanya-tanya ke saya atau mau belanja di sini. Di sini kita murah-murah karena grosiran di sini. Apa, Dek? Apa? Siapa puasa ya kan? Dede, ini anak saya bilang katanya lagi puasa ya kan? Dia nggak puasa, nggak mau bangun. Besok puasa ya? Yang ini namanya kastuba, kawan-kawan. Nah, kalau untuk kastuba ini supaya daunnya merah-merah, ini harus ditutup kalau malam itu pakai plastik, gak boleh ada kena sinar matahari. Jadi daunnya indah, merah-merah. Ini kerisan pot, sebentar lagi kepanen. Kerisan pot per pot di sini harganya Rp15.000.
Jadi satu ini Rp15.000, harganya murah sekali kawan-kawan. Kalau di Jakarta itu udah 35 sampai 50. Oke teman-teman, buat teman-teman yang berada di Jabodetabek, mau usaha bunga, mau konsultasi tentang usaha bunga hias, boleh Anda konsultasi, boleh kirim komentar ke saya ataupun WA saya. Insya Allah saya akan membantu jika kalian mau berbudidaya bunga hias. Kita akan welcome di sini, di rumah saya. Insya Allah kita akan bantu jika Anda berminat untuk bisnis bunga hias jenis pot ya. Insya Allah saudara-saudara saya mau membimbing, karena saudara saya di sini sebagai produsen dari bunga-bunga pot di sini. Ini bibit Vinca. Nanti kalau sudah besar dipindah ke pot. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan besok atau lusa saya sudah bisa kembali lagi beraktivitas di gunung, membuat konten yang bagus dan yang kreatif. Saat ini saya sedang jalan-jalan sambil mengoptimalkan kembali tenaga saya. Ini bibit jenis Vinca teman-teman. Lihat indah sekali kan? Oke teman-teman, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan besok insya Allah saya bisa kembali lagi beraktivitas di gunung. Dari Cianjur, Jawa Barat, Kang Jajang mencoba menjadi seorang petani. Insya Allah besok saya akan kembali lagi ke gunung. Mohon doa dari semuanya. Terima kasih buat Anda yang masih tetap setia mendukung, tetap setia menonton saya. Mudah-mudahan menginspirasi. Buat kalian yang berada di Jabodetabek atau di sekitaran Cianjur yang mau berbisnis bunga pot, boleh Anda mampir ke rumah saya di sini. Boleh Anda konsultasi bersama keluarga saya, karena kita di sini berbisnis bunga hias. Dari Cianjur, Jawa Barat, Kang Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.